Udah diminum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Suaraku jelas nggak? Alhamdulillah. Jelas banget. Suaraku Alhamdulillah. jelas ya? Iya ya. Atau aku nggak perlu pakai headset ya? Baiklah. eh, sudah ada 9 juta jiwa. 9 juta jiwa. Di ngopi pagi ratu-ratus pagi ini. Baiklah teman-teman semuanya. eh, untuk lebih berkahnya ya acara kita pada pagi hari ini, kita buka saja dengan membacakan ta'awuz surah Al-Fatihah dan doa belajar. Teman-teman semuanya, alhamdulillah setelah sekian lama ya tidak berjumpa lewat Sekian purnama Uni. bukan nih baru hari deh belum purnama. Awal bulan ngisi kok. Awal bulan ngisi sama nyanyian. Nah, jadi teman semuanya, kali ini kami berdua dengan Mbak Elis akan membahas sebuah tema ya yang berhubungan dengan apa Mbak Elis? Dengan pernapasan. Pernafasan gitu. Sebagaimana yang kita tahu saat ini memang banyak sekali ya penyakit pernafasan yang dialami oleh orang anak-anak maupun orang dewasa gitu kan. Dan alhamdulillah juga kita disuguhi berbagai ilmu di ngopi pagi. Dan sekarang saatnya kita membahas tentang penyakit pernafasan. Insya Allah saya akan menjadi momot Mbak Elis pagi ini gitu. Untuk 1 jam ke depan ya, kita akan membahas tentang penyakit pernafasan dan apa sih solusinya yang disediakan oleh Ratu-Ratus untuk mengatasi penyakit pernafasan ini. Oke Mbak Elis, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Elis. Waduh. Terima kasih Uni. Senang sekali ya bisa berduet lagi. Sebulan yang lalu ya kita berduet. Iya, Mbak Elis kok ini ya menghilang. Halo Mbak Elis. Mbak Elis. Jaringannya jelek kayaknya. Halo. Halo. Bentar. Oke, teman-teman semuanya, sepertinya Mbak Elis kehilangan sinyal ya, jadi menghilang dari ini kita dari jaringan ngopi pagi. Baiklah teman-teman semuanya, pagi ini kita akan membahas tentang gejala infeksi saluran pernafasan. Jadi saya mulai Halo aja. Uni. Oke Mbak Elis. Terlempar ya? Iya, tiba-tiba menghilang. Aduh, nggak tahu sinyal apa ini kuota. Barusan udah tambah kuota dulu nih. Oh iya, iya, iya. Diamankan. Uh-uh. Aku tadi udah buka sih tentang gejala infeksi saluran pernafasan. Oh Silakan iya, Mbak Elis. boleh. Lanjut aja. Apa gimana? Kata aja, nanti aku belakangan aja. Oh, siap-siap. Ya, teman-teman, maafkan ya. Aduh, ini harus beli kuota. Barusan jadi apa? Nyaris beli sinyal ya. Beli sinyal Sini. dan beli kuota.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia. Aduh, bahagia nih, bos terutama Uni. Tapi sebelumnya nih malam saya tuh Uni baca ini, inget Teh Pia, jadi ke bawah mimpi. Teh Pia ada nggak ya? Inget nih kucing Teh Pia. Teh Pia kan ini ahlinya ya, gubernur apa bupati ini tentang kesehatan. Halo Teh Pia, apa kabarnya nih? Saya mimpi dikunjungi. Kapan-kapan main ke Garut. Belum gabung kayaknya TP-nya. Belum ya? Teman-teman semua, mungkin di sini saya akan cerita aja ya, Uni, apa tentang infeksi saluran pernapasan. Kita tuh harus mengenal gejalanya tuh seperti apa gitu. Banyak kita jumpai dan kita juga mengalami, termasuk saya sendiri karena dari hari Senin tuh banyak kegiatan. Lumayan Uni, saya kemarin mengalami agak sesak dikit lah ya. Terus sekarang juga sebenarnya pas ini teh ngantuk, bener-bener tapi seger lah. Makanya pakai kacamata biar nggak kelihatan ngantuk. Aktivitas full. Nah teman-teman, apa sih infeksi saluran pernapasan itu? Ya infeksi saluran pernapasan ini terjadi pada kita ya manusia, orang dewasa dan terutama anak-anak. Kenapa sih anak-anak ini apa lebih banyak terserang ya Uni? Mungkin karena satu daya imunitasnya yang masih belum stabil seperti kita gitu. Terus kalau untuk orang dewasa lebih banyak ke lansia. Nah untuk lansia kan daya tahan tubuh mulai berkurang ya Uni. Jadi Iya. lebih cepat terinfeksi virus dan bakteri ini. Nah infeksi saluran pernapasan ini apa sih penyebabnya? Nah banyak sekali ya dari penyebab fisik dan psikologis. Jadi kalau penyebab fisik ya seperti kita ketahui dan 2 tahun ini kan kita juga terserang ya, semua dunia terserang nih bakteri dan virus corona, virus influenza, virus apa rhinovirus gitu, banyak banget gitu ya bakteri dan virus itu. Nah penyebarannya ini kan sangat cepat ya melalui udara. Nah untuk menanggulanginya ya kita harus ini apa namanya tuh harus menjaga imunitas tubuh kita ya ini yang paling utama itu. Nah, itu teman-teman. Terus apa aja sih infeksi saluran pernapasan itu termasuk yang mana aja gitu. Nah, berdasarkan lokasinya infeksi saluran pernapasan ini kita ketahui ada dua ya Uni infeksi saluran apa infeksi saluran atas dan infeksi saluran pernapasan bawah ini jadi belepotan. Infeksi saluran atas. Nah, ini kita kenal bagian-bagian hidung, ya bagian sinus, bagian tenggorokan gitu. Gejalanya apa aja sih? Nah, gejalanya sering kita ya sekarang aja saya lagi agak panas dingin, badan terasa lemes gitu. Terus sering batuk pileknya juga ada, agak pusing gitu ya. Apalagi apa sering ada batuk gitu. Itulah gejala-gejala yang bisa kita deteksi gitu apabila kita terkena infeksi saluran pernapasan atas. Nah, untuk infeksi saluran pernapasan bawah ini terjadi pada saluran utama paru-paru ya, pada jalan napas paru-paru dan paru-parunya. Ini bisa deteksi bila kita terkena demam tinggi, terus keringat dingin pada malam hari, terus kalaupun udah akut banget bisa timbul bunyi ya napasnya kalau orang Sunda bilang tuh bengek gitu ya. Asma mungkin ya, bengek gitu. Nah, itu bisa kita ketahui, bisa kita ini apa deteksi gejalanya. Nah, kalau udah begitu, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Apa yang harus kita lakukan untuk itu ya? Jelas sekali ya, kita harus ditanggulangi dengan benar gitu, dengan benar karena Uni benar nggak? Kalau penyakit ini kebanyakan orang menyepelekannya ya, benar nggak? Ah, apa namanya? Nanti juga sembuh. Tapi emang pikiran seperti itu emang tidak salah gitu ya. Bakteri dan virus itu bisa sembuh dengan sendirinya gitu, tetapi dalam jangka waktu tertentu. Misalkan kan sekarang virus corona tuh kita harus isoman ya 14 hari. Kayak Uni kemarin ya, kayak Uni kan mengalami ya Uni 14 Iya, hari itu 15 14 hari. hari itu lumayan ya dengan mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, terus pengaturan emosi atau pikiran yang tenang gitu, otomatis akan mempercepat ya penyembuhannya.
Betul. Iya. Nah, untuk penyebabnya apa sih penyebab atau apa namanya infeksi saluran pernapasan ini cepat sekali gitu menyebar ya karena tadi kan dari udara ya Uni, dari udara Ya, tuh cepet banget, dari udara penderita yang mengeluarkan secara tidak langsung dari air liur, terus tidak sengaja oleh kita diisap gitu, terus bisa juga dari paparan benda yang sudah terpapar bakteri dan virus. Nah, itu penyebab fisiknya. Terus penyebab psikologisnya bisa juga dari kejiwaan. Nah, berdasarkan ini Uni berdasarkan survei ya, ternyata penyakit itu apa penyumbang terbesarnya emang dari pikiran gitu. Hampir 53% penyumbangnya adalah pikiran. Nah, yang lain-lainnya dari keturunan, dari gaya hidup, terus dari lingkungan gitu. Jadi di sini mungkin kita harus lebih banyak memanage pola pikir kita gitu. Oh, ini itu penyebabnya infeksi saluran pernapasannya secara fisik dan psikologis. Yang selanjutnya yaitu teman-teman apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tadi kalau kita mengalami gejala tersebut, nah biar gejala tersebut tidak berlanjut gitu ya, Uni, ya. tidak berlanjut gitu. Kita cepat bisa beraktivitas lagi gitu. Nah, Uni kan nanti mungkin sharing tentang isoman yang dialami Uni sendiri bagaimana apa pengalaman nyata gitu, tidak hanya teori bagaimana kita melawan virus corona yang sangat mematikan itu gitu ya. Saya sendiri emang takut jadi fobia Uni kemana-mana tuh gara-gara virus corona tersebut. Padahal ya kalau kita tahu gitu, bentar. Assalamualaikum Uni, halo. Iya, Telis, lanjutkan ada apa suaranya? Oh iya. Bentar Nyai, ini ada ini dulu nih, ada iklan dulu sebentar ya teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman semuanya, Mbak Elis kayaknya lagi ada. Lanjut Mbak Elis. Maaf ini barusan ada iklan sedikit maklum. Mama gini ya, banyak aja ininya. Ya, betul. Ya, tadi itu sampai mana ya pencegahan ya? Pencegahan, masuk ke Oh pencegahan. iya, pencegahan. Apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk mencegah virus ini biar kita tidak terjangkit terus, biar kita cepat sembuh, biar bisa beraktivitas lagi? Mungkin yang pertama apa makanan ya, makanan. Nah, kita harus jaga pola makan kita, pola makan sehat gitu, makanan yang sehat yang bisa menunjang kesehatan tubuh kita. Nah, makanan ini emang sangat berpengaruh ya Uni, tapi Betul. kebanyakan pas flu itu kita justru sebaliknya ya, pengen makan pedas, pengen makan yang dingin-dingin, perasaan tuh hidung tersumbat itu bisa jadi hilang gitu, padahal itu kan efeknya cuma sementara ya. Nah, Iya, godaannya itu tuh, padahal makanan yang harus dihindari itu makan pedas, makan yang terlalu panas, makanan dingin, terus makanan keras, makanan yang apa namanya bertekstur kasar gitu. Karena makanan-makanan tersebut bisa menyebabkan lebih memperparah peradangan kita gitu ya, peradangan pada infeksi saluran pernapasan tersebut. Tapi godaannya luar biasa ya Uni. Saya sendiri kadang suka ngeyel sih, pengen makan pedas padahal tahu lambung juga bermasalah gitu. itu ya. Seger gitu. Udah gitu ya kambuhnya apa penyakitnya nambah lagi deh bukannya sembuh. Yang kedua tuh Uni, apa sih yang harus kita lakukan berolahraga secara teratur? Nah ini menyindir lagi Uni. Saya semenjak sakit kemarin, kemarin kan udah ini ya nyoba terusan lah setiap hari stretching. Olahraganya saya sekarang stretching. Nggak berani yang berat-berat karena usia udah balita. Stretching gitu. Tapi pas sakit kemarin ya jadi terhenti Uni sekarang tuh apa namanya baru dilakukan tuh jalan ke sekolah diusahakan jalan gitu setiap pagi. Kalau pulangnya tergantung lihat situasi. Kalau emang panas
Ya enggak lah, kalau emang agak adem baru jalan kaki gitu. Lumayan kan jarak ke sekolah tuh deket, 15 menit lah kalau jalan kaki. Jadi Berapa kilo? diusahakan. Kenapa? Berapa kilo tuh jaraknya? Kurang dari sekilo kayaknya. Soalnya kalau pakai ojek sebentar sih, paling 2 menit juga nyampe. Apa 3 menit gitu. Yang lama tuh ini nunggu ojeknya. Pakai angkot bisa ya sebentar lah, jalan tuh 15 menit. Nah, diusahakan tuh sekarang. Nah, jadi olahraga teratur ya, ini nyentil banget Uni. Kemarin saya tuh udah coba hidup sehat, makanan diatur gitu. Dan emang efeknya enak, ke badan tuh lebih ringan. Perasaan muda lagi gitu, 17 tahun. Lebih seger. Selanjutnya, kita harus ini berhenti merokok atau menghindari perokok. Nah, ini tidak bisa kita hindari ya, benar Uni. Kita tuh kebanyakan sebagai perokok pasif. Nah, perokok pasif kan lebih ini ya, lebih rentan efeknya ya. Daripada kita perokoknya gitu. Nah, lingkungan kita emang kebanyakan perokok dan tidak dipungkiri Uni di sekolah saya aja, waduh, dulu mah kayak kereta api. Luar biasa. Saya dulu sebelum mengenak masker kan sekarang ya, alhamdulillah emang efek hikmah dari corona itu kita jadi punya kebiasaan baru, tapi kebiasaan baru itu emang lebih sehat ya. Prokes itu, jadi kita harus menjalankan bukan hanya karena itu aturan, tapi kita harus sadar itu kesehatan buat kita juga buat teman-teman gitu ya. Dulu mah saya suka pakai sapu tangan Uni kalau masuk kelas teh, tutup aja langsung, nggak kuat. Kalau sapu tangan nggak ada ya ambil tisu gitu. Saking itu kayak kereta apinya, perokok kan kebanyakan laki-laki ya dulu. Perokok, tapi alhamdulillah sekarang tuh karena kepala sekolahnya nggak suka ngerokok, aman tuh. Jadi perokok pasifnya lebih lebih dikurangi gitu. Jadi merokok dan perokok itu ya, asap rokok tuh bahaya ya buat, udah jelas sekali buat pernapasan kita. Nah, yang selanjutnya untuk mencegah supaya kita tidak terinfeksi saluran pernapasan, mengurangi tingkat stres. Seperti tadi bilang, stres penyumbang utama ya Uni, benar nggak? Penyumbang utama. Saya alami sendiri Uni tuh. Saya waktu berobat ke dokter bukan, ibu makan apa gitu. Ibu apa yang enggak, ibu apa yang ibu pikirkan gitu. Waduh, kenapa nanyanya begitu gitu ya. Jadi emang benar ya, survei itu benar sekali gitu, 53% tuh dari pikiran gitu ya, penyumbang utama. Nah, Ustaz Danu bilang kan ya, kita mengalami infeksi saluran pernapasan itu selain karena faktor fisiknya juga, tadi faktor psikologis, faktor fisik kita, faktor akhlak kita gitu, emosi kita ya. Biasanya kan jengkel ya, benar nggak Uni? Pernah dengar nggak? Jengkel gitu. Kita menahan amarah ke orang lain, terutama kalau kata Ustaz Danuma, kita istri kepada suami, kalau suami kepada istri. Terus kalau kita ke orang tua nih jengkel. Saya baru tahu nih, kan kalau dulu mah Ustaz Danu teh jarang-jarang muncul ya. Saya tahu Ustaz Danu tuh lama waktu di TPI itu, waktu Ustaz Danu masih seger-segernya, masih muda-mudanya, saya juga masih muda. tetapi waktu itu didengar tuh hanya sepintas gitu ya, tidak diresapi, tidak dijalankan gitu. Nah, saya alami sendiri waktu hamil itu, saya kan mengalami goncangan yang luar biasa Uni. Nah, dan anak saya itu diponis asma. Nah, saya telusuri dari keluarga saya kan nggak ada asma. Nah, ternyata waktu saya telusuri juga ada dari buyutnya suami gitu, Rasna. Tapi setelah tahu gitu efek dari kejiwaan sendiri, karena saya dulu memendam kejengkelan pada suami gitu, terus tidak selesai, ya akhirnya mungkin bisa jadi asma anak itu dari sana gitu. Jadi emang pengelolaan stres, pengelolaan emosi itu harus kita harus kita manage dengan sebaik-baiknya. Terus selanjutnya yaitu menghindari kontak langsung dengan para penyebar infeksinya, pengidap infeksi. Nah, di sini ada prokes tadi ya, menjaga mencuci tangan, memakai masker, terus menjaga jarak. Ini cocok sekali ya Uni. Dengan mencuci tangan otomatis kita bisa lebih aware gitu ya. Tidak sembarangan lagi
memegang barang-barang atau memasukkan makanan sebelum kita cuci tangan. Terus dengan tadi masker, alhamdulillah cerita masker gini, Uni, saya tuh sekarang paling suka pakai masker. Karena pakai masker tuh suka merasa cantik gitu. Kita belum mandi, belum apa-apa, belum dandan, pakai masker kan nggak kelihatan ya. Bisa lebih pede. Bisa lebih pede cuma pakai masker, kacamata bisa lah keluar rumah gitu. Meskipun belum gosok gigi juga nih, enaknya itu sekarang pakai masker. Orang Kenapa Uni? orang nggak mengenali kita juga kan kalau pakai Orang tak mengenali juga, jadi bisa sembunyilah di balik masker gitu. ibarat Kenapa? ibarat topeng itu maskernya. Ibarat topeng. Ternyata nyaman ya pakai masker. Dulu saya menilai orang yang pakai cadar itu, ih enak nggak ya? Sesak nggak ya gitu. Ternyata sekarang udah mengalami gitu ya, pakai masker lebih nyaman dan wajah pun lebih lebih terlindungi ya dari paparan sinar matahari gitu. Selain dari penyakit tersebut. Nah, yang selanjutnya tadi mencuci tangan ya. Mencuci tangan harus kita lakukan jelas sekali ya. Prokes itu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Nah, menjaga kebersihan diri udah jelas sekali ya Uni. Oh, nyata juga. Aduh, maaf ada gangguan lagi. Uni lanjutin dulu bentar ya. Iya, ya. Jadi selanjutnya itu adalah menjaga kebersihan diri dan barang-barang di sekitar gitu kan. Kalau kalau kita saat ini kan di zaman corona ya, itu kan apabila ada barang-barang baru gitu kan, minta disemprot dulu atau bagaimana gitu kan, supaya apa? Supaya barang-barang itu yang mengandung virus dan segala macam itu tidak sampai ke kita dampaknya gitu kan. Sebenarnya walaupun corona sekarang ini sudah mereda ya kabarnya dan dilanjutkan dengan versi Omicron gitu. Tetapi yang ada baiknya juga ya, kemarin itu ada hikmahnya juga. Kemarin itu kita mendapat badai corona yang begitu besar gitu kan. Kita menjadi lebih aware dengan kesehatan kita gitu kan. Karena walaupun tersiksa ya hidup di zaman corona selama 2 tahun ini, tetapi kan di bidang kesehatan gitu kan kita menjadi lebih peka gitu loh, bahwa yang namanya perlindungan diri dengan kebersihan barang-barang di sekitar kita amat berguna gitu. Terus selanjutnya itu adalah mendapatkan vaksin flu untuk melindungi diri dari infeksi saluran pernafasan khususnya bagi anak-anak gitu kan. Kalau saat ini vaksinnya vaksin COVID ya, Teh Elis ya. Dan diwajibkan itu 2 kali, kalau di tempat saya tuh 2 kali kita harus vaksin gitu kan. Belum terlalu rame sih untuk vaksin ketiga gitu, tetapi ini udah wajib banget bagi di kantor-kantor udah wajib. Ada juga di tempat saya tinggal itu kalau belum vaksin itu bagi pegawai-pegawainya tidak menerima tunjangan dari kantornya, dari pemerintah, dan mereka itu menjadi duta lah gitu loh. Jika ingin mendapatkan tunjangan harus memvaksinkan 10 orang gitu loh. Itu benar-benar deh kayak dipaksa gitu akhirnya kan pegawai-pegawai Pemda di sini itu. Kalau bulan kemarin itu cuma 5 orang. Kalau bulan sekarang itu udah 10 orang Teh Elis, harus mereka cari tuh yang belum vaksin disuruh vaksin. Nah, nanti sampai gencar gitu ya Uni? Iya, di Solo, di Padang itu seperti itu, di Sumbar. Nah, akhirnya kan Sumbar sekarang udah 80% kan pencapaian vaksinnya. Allah. Kalau kabupaten tidak patuh akan dikaitkan dengan APBD gitu loh, anggaran pendapatan nggak dapat kegiatan mereka gitu. Makanya bupati itu gubernur menekan bupati, bupati menekan wali-wali nagari, ibaratnya kepala desa. Nah, kepala desa kan juga menekan rakyatnya gitu loh, menekan
si ininya masyarakat di bawah gitu loh. Apabila masyarakat di bawah itu tidak mau vaksin, masih ngeyel nih nggak taat aturan, maka semua administrasi di sana itu di negara itu nggak dilayanin Telis, parah banget saat ini. Enggak Oh. mau ngurus vaksin, mana dulu surat vaksinnya, mau ngurus aku kan punya kelompok tani ya sekarang itu. Bagi yang mau ngurusin usulan kelompok tani kan anggotanya itu kan 15 orang ya minimalnya itu. Nah, semuanya itu harus menunjukkan surat vaksinnya. Udah divaksin belum semua anggota yang diusulkan ini? Kalau belum vaksin, nggak bakal tuh di ACC sama kepala desanya untuk pembentukan kelompok itu. Terpaksa kemarin kelompok aku itu yang belum vaksin diganti personilnya. Gitu. Apalagi bagi yang mengurus akte kelahiran anak misalnya, KTP, semuanya nih benar-benar dihubungkan dengan surat vaksin itu. Nah, untungnya kemarin itu aku kan di pegawai provinsi nggak begitu gencar ininya. Jadi aku masih bisa alasan nanti aja lah aku vaksinnya gitu kan. Nah, sampai kemarin aku liburan ke keluar kota, pulang-pulangnya tuh dihadang sama polisi mobil kami teh. Bagi yang belum vaksin, mohon turun vaksin gitu. Itu satu bus, satu mobil kan turun semua bagi yang belum vaksin termasuk aku teh. Aku Terus vaksin, gimana tuh? Divaksin aku di tempat itu? ya, aku vaksin Ya akhirnya di jalan, Allah. aku tinggal aku vaksin. Mana lagi? Kita Aku sendiri belum vaksin, Uni. Masih takut. ya. Dan aku vaksin. Suami karena ada penyakit bronkitis juga, akhirnya beliau kan nggak vaksin, ada alasan. Sementara aku kan memang karena nggak ada penyakit bawaan, aman-aman aja, akhirnya aku harus divaksin yang pertama itu. Dan alhamdulillah sih gejalanya nggak kerasa apa-apa, nggak demam, nggak apa, alhamdulillahnya. Nah, tanggal 17 Januari kemarin aku baru selesai vaksin kedua ini. Dan Alhamdulillah berarti udah selesai ya. udah selesai, aku udah dapat kartu vaksin teh. Enggak ya. Udah lulus. Tinggal aku nih, Uni. Aku ini belum berani. Teteh sih di sana belum terlalu gencar ya. Maksudnya tuh kalau Enggak. pegawai di sana. Kalau di Garut enggak sampai segitu. Kita harus sebagai duta tadi harus merekomendasikan berapa orang gitu, kasih reward gitu. Enggak, di sini mah masih aman sih kalau Garut. Cuma emang waktu kemarin saya pengurusan itu harus ada ini kartu vaksin ya, tapi alhamdulillah ada keajaiban gitu. Bisa masuk, bisa urus-urus tuh. Masya Allah pokoknya yang kemarin tuh sampai getar-getir ya. Harus vaksin, harus ke dokter dulu, kan ada dokter di sana gitu. Ibu tuh kenapa? Katanya vaksin kan udah lama kok belum divaksin sih. Iya, dok belum sempat ke ininya, ke rumah sakitnya. Kenapa? Banyak alasan lah pokoknya. Ya tapi alhamdulillah lah. Masih ketar-ketir Uni kalau soal vaksin. Iya, penyakit bawaan nggak apa-apa, minta surat ini aja kalau emang TLS itu ada penyakit jantung atau apa. Insya Allah juga nggak akan dipaksa teh, gitu kan. Ya, tapi Asalkan kemarin justru ini Uni sama dokter tuh boleh kalau lihat detak jantung bagus katanya, detaknya tuh udah bagus makanya boleh. Tetapi pas saya konsultasi lagi sama teman yang di kesehatan nggak boleh meskipun itu udah bagus detak jantungnya karena sewaktu-waktu emang bisa terjadi sesak gitu. Dan emang Uni dari sana tuh kalau saya kecapean, terus kalau saya mikir terlalu tinggi gitu ya, suka ini timbul sesak tuh kayak kemarin karena saya capek mondar mandir lah, terus banyak yang dipikirkan juga meskipun intensitasnya lebih rendah gitu ya, masih bisa olahraga, masih bisa apa, tetapi emang sesak itu masih timbul gitu Uni. iya. Asma Gitu. nggak kok teh, Asma nggak divaksin kok. Asma nih anak juga saya belum nih, takut juga sih pas kemarin konsultasi ke dokter nggak memuaskan, makanya enggak, udah stop dulu deh kataku gitu nih. Bilang Nah teteh Uni, tuh asma akan kenapa? divaksin. Kalau teteh bilang teteh tuh asma nggak akan divaksin. Tapi di sini malahnya bilang gini Uni, eh, Bu, kan diperiksa hari ini kondisi anak sehat gitu ya, ini boleh divaksin tetapi nanti lihat kondisi, kalau anak emang terjadi sesak ya nggak boleh. Loh kok gitu, aku pinginnya general check up gitu ya Uni.
Iya. Dari darah diperiksa, dari paru-paru di ronsen, kemarin tuh enggak, malah tidak memuaskan. Makanya saya putuskan anak, dan saya juga belum vaksin, nggak apa-apa lah. Nanti, oh kedepannya gini-gini, nggak apa-apa, kuliah masih lama, masih SMP, kataku. Aku juga kan belum ada pelatihan-pelatihan yang eh, offline gitu ya, masih online semua, jadi masih aman lah gitu, Uni. Ya, betul deh. Vaksin Mm itu -mm. masih banyak ya, banyak yang kontraknya, tiba-tiba ada yang sakit, ada yang meninggal gitu kan. Ya, ya gitu deh, gitu kan benar-benar apa di sini. Iya sih, masih pro dan kontra. Ya, Uni, udah selesai ya yang itunya? Udah selesai Oh, nih udah ya? materi gitu. Oh, iya. Satu hal lagi tuh yang terakhir, minum minuman anget. Nah, saya tuh Uni paling suka bikin dulu nih sebelum kena ratu-ratu, paling suka bikin udang jahe. Jahe, kunyit sama sereh. Nah, Ya, paling seneng tuh buat melegakan ini, buat menghangatkan tubuh. Tapi setelah saya kena ratu-ratus, otomatis nyisena deh jadi setiap hari. aku juga begitu. Untungnya aku punya suami itu yang rajin gitu loh, teh rajin bikinin kami sekeluarga itu ya rebus-rebusan rempah itu, ada kerang tumbar direbus, nanti kami semua di iniin Oh, dikasih. sama ya. Jadi pas ratu-ratus ada tuh nggak susah ya Uni memperkenalkan herbal karena udah terbiasa gitu. Anak kalau sekarang kan karena lagi ini ya nggak bagus banget kan cuacanya, kita sekeluarga itu, kalau aku sih kadang minumnya gesem rempah. Nah mereka berempat ini, anak-anak tiga, suami itu nyisena pagi-pagi, pagi siang sore gitu loh teh, aku Iya, ini. bagus. Cepet itu kemarin juga nih, reseller nggak percaya. Dia tuh udah lama jadi reseller, pas meriang, kamu kenapa nggak enak? Ayo minum teh, enggak teh enak. Pas kemarin datang lagi 2 hari kemudian, teh ternyata enak ya kata. Makanya cobain dulu baru bisa cerita ke orang. Kalau kita belum nyobain kita nggak mungkin bisa cerita kan efeknya seperti apa gitu. Kalau saya nih sekarang pede banget Uni nyiputi mas sama nyisena tuh pede banget. Soalnya saya merasakan sendiri khasiatnya luar biasa, masya Allah pokoknya mah. Nyai terima kasih, Kalau aku kemarin enak lagi. aku yang besar itu si Azam itu kan demam tuh dari Mm-mm. di minggu sore, akhirnya Senin oke, Senin itu dia nggak sekolah, nggak ada, aku bawa ke dokter teh, tiap 3 kali sehari aku minumin dia nyisena. Selasa dia masih tuh masih masih panas badannya dan batuk, nggak nafsu makan, minum nyisena lagi 3 kali sehari. Rabu juga masih belum, udah nggak panas tapi masih belum fit, masih nggak selera makan, minum nyisena 3 kali. Alhamdulillah Kamisnya udah masuk sekolah. Alhamdulillah. Jadi satu pot cukup ya kalau emang sakitnya ini lebih parah gitu ya, satu pot itu cukup ya. Iya, tapi aku kadang-kadang nggak penuh juga aku kasih teh. Kadang-kadang aku bagi dua, yang Oh satu iya, bungkus dosis anak-anak kan setengahnya. anak setengah aja. Mm-mm. Jadi aku bikin satu bungkus, aku bagi-bagi buat anak-anak kan, porsinya belum seporsi orang dewasa ya. Kalau memang buat suami satu bungkus satu gitu, buat anak-anak dibagi dua atau dibagi tiga gitu. Nah, alhamdulillah Nyisena, Nyiputima jadikan P3K di rumah kita ya, bukan hanya betadin. si Bener gak Uni? suami aku di Siena ibu di rumah, di Siena nyebut mah gitu ya. Jadi P3K kita tuh Ya, nggak lebih perlu enak lah. Mm-mm. biasanya mah teh, kalau aku tuh memang anak-anak aku yang kembar ini kan eh, biasanya tuh sebelum kena rempah-rempah, sebelum kena ratu-ratus juga tiap bulan tuh teh ke dokter, selalu tiap Mm-mm. bulan kan. Nah selalu ke dokter tiap bulan. Nah semenjak ayahnya itu rajin bikin rempah itu, ada kadang jahe, kunyit itu diseduh, kita disuguhin tadi seperti aku bilang. Nah setelah kena nyisena sama nyiputimah itu kan, nyisena buat kami semuanya, alhamdulillah. Kalau nggak ada stok misalnya, baru disuguhin lagi rempah, rempah-rempah yang biasa manual gitu. Dan alhamdulillah kita nggak langganan lagi ke dokter luar. Alhamdulillah.
maksudnya udah jarang banget beneran deh kita sekarang itu benar-benar menghindari yang obat-obat kimia ya teh karena Betul. rasakan sendiri efeknya gitu loh. Kalau suami aku kan sebelumnya itu bronkitis itu kan udah gitu kan batuk nggak berhenti akhirnya kan berapa bulan itu bolak-balik ke dokter paru selama setahun itu minum obat dan kerasa efeknya itu baru sekarang daya tahan tubuh tuh jadi lemah gitu kan apa-apa dingin dikit langsung nggak enak badan gitu ya Kalau sekarang udah rutin minum Nyisena gimana tuh? iya alhamdulillah teh beliau itu kan Sehat kalau nggak terus ya? nyiputi beliau itu kalau nggak nyisena nyiputi mah karena sekarang itu ada demam aku anjurin nyisena kan kalau batuk-batuk biasa beliau itu bronkitis ya udah nyiputi mah aja dan alhamdulillah batuk yang biasanya itu langganan gitu beliau sendiri mengakui udah sekarang udah nggak ini lagi nggak kedengeran lagi batuknya gitu alhamdulillah banget itu bener-bener aku bilang sih Luar biasa. idola sih kalau jamu ini yang punya kita nih gitu jadi wajar kalau Iya, Uni. Aku juga kalau pilek paling cuma 2 hari. Udah gitu, ya alhamdulillah sehat lagi gitu. Digempur sehari 3 kali tuh Nyisena. ya pagi siang malam anget-anget kan anak-anak juga suka kan dia tuh nggak pahit karena anak-anakku kan memang udah biasa juga ya minum rempah-rempah itu dari sebelum-sebelumnya jadi ketika dicekokin nih istilahnya dicekokin ya jamu manut-manut aja mereka tuh kan bilang nih berkat jamu nih kalian ini walaupun bukan apa sih ini ikhtiar ya dengan ikhtiar jamu alhamdulillah kalian nggak langganan lagi ke dokter biasanya minum pel minum sirup-sirup itu alhamdulillah sekarang udah jauh ada lagi Alhamdulillah Uni. Lebih sehat. Semoga sehat terus ya Uni. iya Uni udah 6.38 nih. iya kita Barangkali buka ada yang mau itu sharing atau bertanya. Oh iya bertanya teman-teman nanti Oh kalau Nyai, mau mangga. ya itu aja ya pencet yang tanda itu mikrofonnya nanti ada goyang-goyang kita buka suaranya. Oke silakan teman-teman semuanya yang mau berbagi yang sharing pengalaman tentang pemakaian Nyisena gitu kan yang terbantukan dengan Nyisena dan hal-hal yang kurang dipahami boleh bertanya ke kita insya Allah Teh Elis nih bisa menjawab Uni juga pasti bisa. Kita sapa-sapa nih Uni, ada berapa juta nih di sini? ada berapa juta aku tengok dulu ada 27 juta ada Teh Miyuki ada Beb Mita ada Mbak Umu Hussein ada Mbak Anissa di Palu, ada Umiwati nih, mak aku nih. Ada Umiwati, ada Mbak Andriani, ada Ibu dosen Heni Syabi, ada Mbak Wiwin, ada Mbak Mita, ada Mbak Winda, ada Mbak Ainun, Mbak Fauzia, ada nih teman aku. Ada Mbak Mulia, ada Mbak Nada. Nih, Mak Pia yang tadi dipanggil nih, udah nongol sekarang Udah Mbak Elis. nongol. Ya, Mbak. Tepia, aku mimpi nih, Tepia main ke sini gara-gara baca ini. Iya, ada Mbak Ira, Teh Ira, ada Mbak Ibu Gubernur ya, Gubernur Keperawanan kita Teh Filda, ada Mbak Jamu, Teh Mbak Hevi, ada Mbak Neni, ada Mbak Enes, ada Jeng Popon, ada Buna, ada Mbak Rismawati, ada Mbak Upi. Totalnya ada 27 juta jiwa yang bergabung di Ngopi Pagi hari ini. Ini beneran nih nggak ada yang mau bertanya kami aja yang bercuap-cuap berdua serius teman semuanya Pada sehat Uni, jadi ini apa lupa kali pengalaman pas sakitnya kemarin. Mudah-mudahan terus sehat ya teman-teman. Pokoknya untuk P3K di rumah selain betadin siapkan Nyisena sama Nyiputima. iya aku Popon coba tuh sama Mbak Jamu tuh pengalaman Nyisena Hiputima. halo Mbak
Teh Popon, Alem, Mbak Jamu, silakan dikeluarkan suara emasnya. Si Teteh mah. Lagi warawiri kali ini. Halo, Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Popon. Tahu nggak sih, ini tadinya mikrofonnya ungu, tiba-tiba langsung jadi biru. Dibuka sama Nyai. Oh, Nyai yang bukain. Yang buka. Ayo Teh. Parahnya ini. Em, Kalau saya sih, Nyisena ya. Kalau Nyai kan bilang, Nyisena tuh katanya pahit. Kalau saya sih, alhamdulillah cocok banget ya sama Nyisena. Karena anak saya itu kan dulu sama dokter nggak divonis asma sih gitu. Cuman memang dia ada alergi. Alerginya itu kalau ketemu sama yang benda-benda berbulu gitu ya, debu dikit, dia langsung sesek, Asin ya. bersin gitu. Langsung aja sesek gitu. Hmm. Nah, akhirnya menjalani pengobatan kan gitu. Pas habis itu tuh nggak selesai gitu aja gitu. Ada nggak sih ini suaranya? Ada jelas Teh. Terus Moncrang Teh. moncrang, Masya Allah. Kayak toa masjid. Sama Teh dengan aku ngoncrang. Apaan? Sini. Terus udah gitu karena dulu kan sayanya masih oneng gitu ya. Oneng banget. Itu anak itu ke dokter tuh sering banget gitu. Sering banget batuk pilek sesek. Nah, pas akhirnya Nyai tuh kemarin itu ya bikin Nyisena. Akhirnya saya kasihkan gitu sama dia. Alhamdulillah tuh sekarang udah nggak gitu ini lagi gitu. Di kamarnya udah mulai berani nyimpen boneka gitu. Karena memang udah jarang kambuh gitu. Dan sama yang kecil juga dia kuat loh minum Nyisenanya gitu. Dulu saya kelupaan, biasanya kan setengah saset ya dikasihnya gitu. Terus saya tuh kelupaan, saya tuh nyeduhnya 1 saset gitu. Saya pikir, oh ya udah deh, nanti saya kasihkan setengah gitu, nanti saya minum setengahnya. Ternyata dia tuh udah langsung minum sendiri 1 gelas itu. Pas saya lihat, habis. Ini Habis kemana? enak manis. Ini kemana nih senanya? Ada yang udah diminum di sananya? Udah katanya. Terus panas nggak perutnya? Enggak kok, enak katanya. Ya Allah. Jadinya udah deh, paling paling laris itu kalau saya sama anak-anak ya Nyisena itu untuk benar-benar perawatan sehari-hari gitu. Nah kalau Nyiputi mah malah nggak terlalu gitu karena jarang-jarang kambuh gitu kan yang namanya mual pusing itu jarang kambuh kalau saya, kecuali kalau habis makan sambel gitu ya Teh ya. Habis makan pencok Cengeknya sekilo gitu ya. seblak gitu. Baru deh manggil lagi Nyiputi mahnya. Kalau saya sih gitu, kalau berhubungan dengan pernapasan gitu ya, alhamdulillah keluarga saya gitu memang bermasalah gitu kan dengan itu gitu. Cuman semenjak ada Nyisena nih sama nggak ada yang ngerokok gitu kan, alhamdulillah udah sehat, makanya montok-montok. Alhamdulillah. Iya bener Teh tuh, wah hebat nih. Ya udah deh, sharingnya pagi ini aku begitu aja, silakan Nyai tutup lagi. Iya. Aset itu Teh Popon, montok-montok aset. Tapi untung nggak di Garut Teh. Kenapa? Katu Kalau di Garut terjadi korban ini. Kayak panggilnya jeung domba ya. Aduh. Indo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku nih kalau montok, Uni suka diledekin lah, ini cocok nih udah di ini, Jadi ini ya, jadi apa sih namanya itu? korban. Jadi korban domba Garut gitu. Aduh, nasibnya montok ya beginilah. Serba salah kan Eh, ya. Urus dibilang ini. teman-teman, ini Gitu. serius nih, saya nanya ya, Hmm. rasa nyisena itu udah pas belum sih? Enak, Nyai, Udah enak ya? enak banget, saya cuma gini, Nyai, kadang kan kalau pengen kerasa banget jahenya, saya bikin, 1 gelas kecil ini nih, ini kan gede ya, ini gede Mm-mm. banget ini. 1 gelas yang buat kopi itu, saya bikin penuh kalau pengen kerasa banget jahenya. Tapi kalau, lagi nggak pengen, saya bikin segini, Nyai. Ini enak juga, masih kerasa manisnya, dan jahenya emang masih kerasa gitu. Strong ya? Kayak tadi nah, pengen enak jadi pengen kenyang dan tidak mau terlalu manis, bikin ini segede gini gelasnya. Jadi saya kan memang dari kecil tuh kan kecil terus ya, nggak nggak gede-gede gitu kan. Oh gitu. Jadi sering Sekarang aja ya dicekok Nyai sama mentoknya. jadi sering dicekok sama temulawak gitu, sama nenek itu. Jadi mungkin apa saya yang trauma sama temulawak. Jadi ketika minum nyisena itu saya bilang pahit gitu ke Teh Popon, pahit. Padahal anak Oh, saya juga bisa minum, aneh loh. enak. Oh iya Nyai, temen kemarin pertama kali beli nyisena, efeknya dia makan terus. Mm-mm. Ngedetok Iya, kali karena ya. Dia tuh kan temulawak ya. kata aku tuh mungkin tuh ada temulawaknya, nggak apa-apa lanjutin aja. Kamu kan jarang makan, emang badannya lebih kurus dari aku Nyai. Mm-mm. Enak, dia sampai beli lagi, enak makan katanya. Ya udah terus aja, nggak usah takut gemuk, yang penting sehat kata aku gitu. Soalnya saya juga ngalamin pertama makan itu sama Uni, saya makan terus, tapi kalau kondisi badan udah stabil mungkin ya Nyai, justru enggak ini, menahan nafsu makan juga karena ada manisnya itu. Bener nggak Iya. Nyai? Mm-mm. Ya, iya temulawak itu kan apa saya yang trauma sama temulawak ya. Saya itu ngerasa pahit, tapi anak saya bisa minum. Anak-anak Iya, lain bisa minum. Saya masih mikir gimana ya caranya biar nggak pahit. Masih mikir gitu. Tapi alhamdulillah Ini sih udah kalau pokoknya udah pas. bisa Mm-mm. diterima gitu ya. Oke. ini Udah cukup manisnya. Kenapa Uni? nggak ada lagi yang mau bertanya. Gak ada, kayaknya mau ditutup aja. Tutup aja Nah, lagi. ada Beb Husnul nih, bentar ya. Oh siap. Iya, silakan. Halo Mbak Husnul, silahkan Mbak Husnul. Mbak Husnul yang mana ya? Kok nggak kelihatan namanya di aku? Mbak Husnul Umu Husain. Oh, Umu Husain. Oh ya, silakan Mbak Husnul. Tapi belum dibuka kok Nyai mic-nya. Iya, Ah, udah. tadi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau Nyisena alhamdulillah ya, Masya Allah dari keluarga itu semua alhamdulillah cocok. Cuma mungkin ini ada pertanyaan berulang yang pernah saya tanyakan ke Nyai dulu ya. Itu ada jus yang memang habis Nyisena itu batuk makin menjadi ya, sampai yang tadinya nggak bertubi-tubi gitu dia eh, lendir-lendir pada keluar, makin ngikli gitu bahasa Jawanya itu. Terus udah saya sampaikan Nyai, katanya mungkin itu alergi ya, alergi gula putih gitu ya Nyai ya. Terus kalau udah kondisinya seperti ini kan waktu itu saya belum mengetahui kalau itu barangkali alergi gula putih. Saya tanyakan mungkin itu lagi penyesuaian ya, penyesuaian tubuh terhadap jamu. Jadi terusin aja kalau saya sarankan ke jus itu begitu. Jadi ya jangan dihentikan, terusin aja gitu. Tapi dia tetap kekeh lah aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Akhirnya
ya udahlah, saya nggak bisa memaksakan diri. Saya memaksakan beliaunya kan. Terus yang saya tanyakan itu, kalau sudah kondisinya seperti itu, memang apa harus dihentikan kalau sudah dibilangnya alergi gula putih, atau tetap dilanjutkan aja kalau misalkan ada jus lain yang punya kasus serupa gitu. Itu ya, Nyai. materi Jadi dulu di diteruskan atau mau stop gitu. Terima kasih, saya tunggu jawabannya. Oke. Umu Hussein sekarang nggak minum Nyisena gimana? Masih batuk-batuk nggak? Masih ada lendir nggak di tenggorokannya? Akhirnya kan beliau itu ganti herba. Ya, nah ganti herba yang menurut dia dari produk lain kan ya. Yang dia mungkin ada semacam ini juga sih, kalau menurut saya apa ya, istilahnya keyakinan ya, keyakinan itu Sugesti isinya mungkin apa? ya, sugesti. Ya, sugestinya itu mungkin aku nggak bisa kalau ada gula putihnya, karena aku udah benar-benar menghindari gula putih gitu kan di setiap makanan, minuman, kecuali hal-hal yang seperti bikin roti atau apa. Kalau minuman saya mau benar-benar nggak pakai itu. Terus ketika dia pindah herbal, mungkin sugestinya bisa lain juga kan, mungkin seperti itulah. Dengan herba yang baru dia minum itu qadarullah-nya membaik, kayak semacam ada kandungan rosella, terus apa ya herbal racikan juga sih ada. Aku nggak perlu nyebutin ininya ya, nama produknya ya. Jadi dia merasa membaik dengan herbal itu. Gitu. Berarti Umu Hussein beliaunya memang apa ya, batuknya itu parah gitu ya. Kalau nggak minum itu berarti memang masih batuk gitu ya. Ya, masih batuk. Jadi dia awalnya Iya, nyobain Nyisena karena kan dia juga capek kan, mungkin kondisinya terus mengadakan perjalanan pulang pergi pakai sepeda motor, terus ditambah ada acara apa sih waktu itu, jadi mungkin kelelahan gitu juga mempengaruhi. Nah, dia nyobain aja katanya, jualan jamu, cobain yang untuk batuk pilek, saya kasih Nyisena. Ternyata dia rasakan minuman pertama, kok rasanya manis banget, ini pakai gula putih ya. Iya, karena sejak awal udah saya membuka diri untuk apa yang perlu ditanyakan tentang jamu ini. Saya nggak menutup atau menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam Nyisena, maksudnya kandungannya termasuk gula putih itu. Nah, dia merasa, oh gula putih ya, kalau gula putih sih aku nggak terbiasa minum gula putih. Nah, sejak itu terus sugesti macam-macam buat dirinya. Terus ya cobain aja dulu 1, 2, 3 kali sehari. Nah, kemudian saat itu memang kondisi dia juga masih nggak bisa istirahat ya, karena dia waktu itu melanjutkan perjalanan kemana untuk acara resepsi, dan saya kelihatan itu prinsipnya tuh kalau flu, batuk pilek itu kan istirahat, banyak minum banyak cairan, kemudian makan makanan yang bergizi. Kalau capek ya gimana ya untuk mengembalikan kondisi staminanya, kalau badan kita capek mungkin agak lama juga proses penyembuhannya. Ya udah nanti aku minum lagi sampai tujuan, nanti aku minum lagi. Nah, setelah sampai tujuan dia habis minum itu kayak malah menjadi lendir-lendir, kayaknya tambah keluar. Aku pikir, lah bukannya ini malah bagus lendir-lendir yang keluar. Iya, ngedetok jadinya. Kan dia pikir itu detok, terusin aja, tapi dia tetap bersikukuh, enggak, aku nggak ada gula putihnya, nggak mau gitu. Udahlah, terus akhirnya dia hentikan, terus mungkin herbalnya kasihkan ke saudaranya yang lain mungkin ya. Saat itu dia pindah herbal yang nggak ada gula putihnya, dia yang pakai madu, kemudian yang ada kandungan apa tuh, rosella dan
Nah, ya, Oke. yang Bu Sul, kita ya. udah tahu ya sebenarnya masalahnya itu bukan di produk tapi di Tapi orangnya. nah, Iya, iya bener sih. Nyai, di pikirannya sugestinya udah itu ya Iya, Nyai. oke, Udah iya. diblok Jadi nanti pikirannya. ketika ada orang yang minum Nyesena terus jadi batuk keluar lendir-lendir, nah itu kita saranin lanjutkan karena dia nggak, misalnya dia nggak punya sugesti itu ya, dilanjutkan aja gitu. Tapi kalau Iya, iya. spesial untuk dia, ya udah hentikan aja. Karena buang-buang energi ya. Iya, Iya, iya. betul. Yang masalah bukan produk ya, orangnya ini kalau saya lihat. Nah, ya terima kasih. Insya Allah ada Oke, sama-sama. Sehat juga gimana mindset kita ya Nyai, kalau kita emang misalkan tadi saya lagi ngantuk gitu, kita dibuat sugestinya seger itu otomatis itu mempengaruhi ya Nyai. Kalau emang sugestinya udah takut gitu ya, gimana mau sehat, kan tidak yakin ya Nyai. Iya, betul. Tidak ada keyakinan ya, buat Seperti apa? Kayak dulu nih, saya tuh Nyai sugestinya penyakit tuh sembuh kalau sudah ke dokter, padahal tidak minum obat, hanya dipegang dokter. Cuma dipegang dokter aja pulang sembuh. Dulu juga gitu. Kalau nggak belum ke dokter belum sembuh tuh, padahal misalkan udah minum obat warung gitu ya, tetapi tidak sembuh. Tapi kalau udah ke dokter padahal belum minum obatnya karena sugestinya harus ke dokter gitu, baru dipegang aja udah sembuh tuh Nyai. Dulu saya gitu Nyai. Nah ini gimana Uni? sentuhan dokternya manjur banget tanpa minum obat udah Nggak tahu dokternya cakep apa enggak, ini nggak tahu. Nah, kalau saya tuh ini Teh Elis karena sering misalnya pakai skincare gitu, skincare jenis Ya. apapun itu sering jadi bengkak, terus saya suntik alergi, kan suntik alergi itu sakit banget ya. Jadi karena seringnya menggunakan skincare jadi bengkak wajah, akhirnya tuh trauma. Nah, itu bisa jadi saya ngalamin itu ya. Itu trauma saya. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin ini ada kimianya nggak ya? Udah takut duluan gitu loh. Udah takut duluan, iya. Iya gitu. Jadi nah bisa jadi kayak kayak kondisinya kayak saya gitu, trauma gitu. Jadi sama dengan orang-orang yang alergi gitu. Alergi misalnya alergi gula, alergi susu gitu kan, ada yang alergi susu kayak nenek saya tuh alergi susu gitu. Nah, saya juga Kayak alergi gitu. susu Nyai, susu sama keju saya alergi. Wong desa, wong desa banget. Tapi mah hantu aja nggak ada alerginya alhamdulillah. Rugi. Iya, berarti harus disembuhkan ya Nyai itu. Ya Teh Ira deh teman-teman, kayak benar tahu. kenapa Nyai? Tadi Teh Ira ini apa mau buka suara. Oh, siap Teh Ira. Maaf kepencet. Wah, Enggak teh. Maaf. Jadi lagi beres tadi kepencet. Oh, iya. siap Teh Ira. Gimana Uni, udah jam 7 nih, mau ditutup aja? oke lah. Teman-teman semuanya masih ada yang mau bertanya nggak ya? Kalau nggak ada, kita tutup saja. Oh iya Uni, sebelum ditutup nih, besok saya tuh akan berduet ya, berduet. dengan teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan baru gitu. Soalnya ini ilmunya insya Allah luar biasa. Saya mengalami sendiri gitu. Mudah-mudahan besok menambah keilmuan kita gitu, menambah semangat kita. Nah, jadi jangan ketinggalan besok join ya. Aduh, promosi nih Uni. Iya, betul banget. Besok Oh, sama iya. timnya Teh Elis ya. Ini Iya. kita bahas tentang mengelola hati dan pikiran untuk hidup kita lebih baik lagi gitu. Ini luar biasa banget. Ini sebenarnya saya nunggu-nunggu dari seminggu yang lalu Teh Elis. Oh gitu ya Nyai. Iya, semoga nggak ada halangan ya Ya, temennya bisa hadir mudah-mudahan besok. beliaunya siap. Hmm.
Dan temennya ini tim Teh Elis juga, Masya Allah luar biasa. Tapi beliau laki-laki ya Teh ya? Mm-mm. Ya, Oh, ini Laki-laki insya orang Allah besok orang jauh. Orang jauh. orang jauh. Jadi mudah-mudahan besok ini cetar banget, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya, tim sebanyaknya, karena insya Allah bermanfaat banget ilmunya. Bener ya, Teh Elis ya? Iya, betul betul banget. Saya sudah mempraktekannya dan saat ini saya juga masih terus mempraktekannya. Healing ini terus-terusan sekarang udah healing ketiga saya tahapan ketiganya. ahli healing Teh. Dia tuh terapis, self development juga, trainer juga gitu. Saya menyebutnya Iya. ini terapis fisik dan mental saya nyebutnya. Iya, iya. Saya tuh sebenarnya dari dulu minta istrinya Ustadz Eka buat ngisi di sini, cuman beliau nggak bisa gitu. Nah kebetulan nih ada yang sejenis, sejenis. Ada yang satu tipe gitu kan temennya Teh Elis. Ketika Teh Elis cerita, saya tuh langsung punya ide kenapa nggak beliau aja yang ngisi gitu ya. Karena istrinya Ustadz Eka kan nggak bisa terus gitu. Wah ini dahsyat banget, saya suka banget karena ini saya pernah ngalamin juga Teh Elis. Saya dulu Iya. sama istrinya Ustadz Eka kayak gini. Jadi Hmm, alhamdulillah sekarang alhamdulillah. jadi pribadi yang baru ya, yang Iya, lebih Nyai luar biasa. Bener Nyai luar luar biasa. biasa. Ini Saya bisa kan ngerubah sempat semua loh, bisa ngerubah hidup kita insya Allah. saya salut sama Nyai sampai saya memberanikan diri itu waktu pertama kenal. Apa sih rahasia Nyai bisa berubah seperti itu gitu di saat ada di titik nol lah gitu ya Nyai bisa dibilang gitu. Bisanya itu luar biasa gitu. Saya tuh penasaran pengen niru gitu ilmunya ternyata eh, rahasianya itu ya Nyai dengan ilmu itu Nyai praktekan dan emang hasilnya sekarang Nyai luar biasa banget. Masya Allah. Mudah-mudahan menular pada saya Nyai. Amin. Nular ke semuanya ya insya Allah. Iya menular ke Luar semuanya. biasa. Elis, maaf. Apa? Ya, apa? Maksudnya join kemana ya? Saya kok belum Join di sini sayang di Oh, ngopi di- pagi. nih. Ngopi pagi. Takutnya Besok besok kita undang ada komite halangan gitu. Takutnya besok ada halangan, ya mudah-mudahan bisa menyempatkan. Soalnya ini alhamdulillah orangnya besok bisa gitu ya, lumayan sibuk juga kan. Kesempatan emas lah buat kita gitu, menimba ilmunya, menyerap ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Oke. Amin. Kalau gini Nyai, Besok ajak temen yang banyak. Ya. Nyai bikin flyer aja Nyai seperti biasanya, bikin flyer. Jadi bisa dibagikan ke tim. Oh iya. Siap. Teh Elis nanti info judul yang tepat ya dari Oh, temennya. siap. Oh, siap. Ya, oke. Nanti Siap, Nyai. dikasih Nanti ke di ini. Nyai Ratu Official aja. Atau ke Iya. saya biar cepet. Ya boleh, nanti ke Nyai deh dikonfirmasikan lagi. Oke, siap. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Oke, silahkan. Ya, Uni. Nyai owner Ratus terima kasih atas ulasannya yang banyak itu. Terima kasih juga Teh Elis yang telah berbagi ilmu dengan kita pagi ini. Terima kasih juga Mbak Umu Husain yang telah bertanya gitu. Teman-teman semuanya udah jam 7 lebih 5 menit. Alhamdulillah acara ngopi kita pagi ini berjalan lancar ya. Semoga ilmu yang telah diberikan Mbak Elis tadi itu bisa menjadi insight bagi kita semuanya. Saya minta maaf apabila ada penyampaian saya yang salah gitu lah. Maaf, saya minta maaf. Baiklah, kita tutup saja sharing kita pagi ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya selamat beraktivitas. Semoga hari ini closingannya bertubi-tubi. Semoga bahagia selalu, sehat selalu. Amin, amin. Tapi Selalu Uni jangan dulu ditutup. Saya suka lupa minta foto. Boleh dong foto. Aku Suka udah lupa tuh. Silakan. Aku udah pencet-pencet dari tadi. Oh gitu ya. Mau Iya. sama Uni di fotonya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Udah. 1 cukup ya? Iya, cukup lah buat koleksi.
Teman-teman terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di ngopi pagi besok. Di ngopi Izin pagi. lab. Izin lab semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.